UMKM Teh Kaya Rasa ini dimulai pada tahun 2019 oleh Bapak Pujiono beserta dengan anak-anaknya dengan bermodalkan 3 juta dan membuka stand kecil di depan kampus Universitas Jember dengan fokus penjualan minuman berasal dari teh. Dan untuk target penjualan Bapak Pujiono adalah mahasiswa atau pelajar. UMKM milik Pak Pujiono menjual berbagai macam minuman teh seperti teh original, teh Milo, teh susu, teh nutrisari dengan kisaran harga 2.500 sampai 5.000. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang Mas. Ya, dengan Bapak siapa? Pak Pujiono. Iya. Bapak Pujiono ini di sini sebagai kepala toko atau owner atau bagaimana Bapak? Sebetulnya posisi kita tidak terlibat dengan toko yang ada di dalam ini. Kita hanya menyewa lokasi kaki lima yang di depan toko ini kita manfaatkan untuk menjual minuman, khususnya teh poci KW2 lah mungkin. Untuk pendiri dari UMKM ini siapa Bapak? Sebetulnya kita keluarga aja hanya punya inisiatif. Kalau pendirian ini kayaknya hanya inisiatif aja, tidak ada niatan sejak dulu. Seperti saya, anak-anak saya itu nggak pernah kepingin untuk jualan seperti ini karena ya basic saya sendiri memang enggak. Mulai awal saya kerja di perusahaan BUMN juga. Maka dari itu ini dengan sendirinya timbul inisiatif dari anak saya yang pernah ikut orang di teh poci yang original itu. Setelah itu anak saya mendirikan sendiri, saya ikut mendukung sampai hari ini. Mungkin UMKM ini bekerja sama atau punya milik sendiri Bapak? Kita sementara ini tidak kerjasama dengan siapapun, milik pribadi, keluarga. Hanya permodalan secara definitif memang kita kerjasama atau dibantulah oleh bank-bank tertentu. Walaupun kita tidak objeknya pada jualan teh poci ini. Ngomong-ngomong permodalan nih Bapak. Nah, untuk modal awal dalam pembukaan teh poci ini sekitar berapa Bapak? Modal awal ini yang jelas kita rata-rata untuk sewa lokasi itu minimal 750.000 satu bulan. Nanti beli mesin, beli peralatan dan lain-lain itu mungkin 2.500.000 itu sudah bisa, atau mungkin 3 juta lah. 3 juta maksimal kita sudah bisa buka. Untuk UMKM ini sendiri berdiri kapan ya Bapak? Kalau yang anak saya itu buka jualan teh poci UMKM ini mungkin udah 3 tahun yang lalu. Cuman bulannya aja saya enggak tahu pasti, enggak ingat ya. Tapi yang jelas sebelum ada corona tahun 2019 itu anak saya sudah pernah buka di Jalan Maastricht. Kemudian UMKM ini berfokus pada penjualan apa saja Bapak? Saya sementara ini original tea sebetulnya. Kalau yang lain-lain varian-varian itu karena permintaan dari pelanggan, permintaan dari konsumen itu, maka kita akan sedikit demi sedikit permintaan konsumen yang kita sediakan. Jadi kayak seperti variasi-variasi. Ya, variasi, tapi yang jelas kita fokusnya kepada poci teh ini. Walaupun itu KW ya, cuma terkenal. Kemudian dari berbagai variasi nih Bapak. Untuk variasi apa yang sering terjual Bapak? Kita variasi yang paling banyak terjual itu hampir 90% memang teh, es teh. 10% itu hanya varian lain, nggak mungkin lebih dari itu. Seperti apa Bapak yang? Seperti nutrisari, Milo, Hailo, terus coklatos, beng-beng, dan lain-lain itu aja. Kemudian pastinya UMKM ini punya keunggulan nih Bapak. Nah, keunggulan dari UMKM ini dengan UMKM yang lain nih apa Bapak? Yang jelas keunggulan kita, yang satu harganya terjangkau oleh masyarakat, utamanya adik-adik mahasiswa, yang pertama itu. Yang kedua, saya pikir kalau teh ini serba bisa ya. Orang yang haus bisa diminum, orang yang setelah makan juga membutuhkan itu. Maka dari itu kita sasaran fokus kepada minuman es teh. Baik. Di sini Bapak bekerja sendiri atau ada karyawan atau bagaimana Bapak? Sementara saya bekerja dengan anak saya. Anak saya 2, saya sama saudaranya 1. 4 orang sekarang ini yang aktif ada di 2 outlet ini. Nah,
dari saudara dan juga keluarganya Bapak, bagaimana untuk pembagian tugasnya atau shift penjualannya begitu? Kita shift tidak ada, kita start mulai pagi sampai jam 9 sampai jam 9 malam kita full time. Pembagian tugas sudah ada pembagian tugas sendiri-sendiri, ada yang chefnya khusus anak saya yang sudah pernah belajar itu, terus pembantu umumnya anak saya 2 sama saudara itu, saya khusus di manajemen untuk mengelola ini anak-anak pemandunya saya. Oh baik. Kemudian ini untuk membeli bahan bakunya, Bapak mengambil dari mana Bapak? Sementara ini kita toko yang mana lebih murah dan tersedia dengan cukup itu beli ke sana. Belum ada arahan khusus. Untuk pelanggan tetapnya mungkin ada Bapak? Pelanggan tetap kita tidak bisa memberikan identifikasi karena saya apa ya ini pelanggan tetap, apa ya hanya sekedar dalam frekuensinya misalkan 10 kali beli itu semua ke saya, itu yang belum bisa kita identifikasi. Untuk harga penjualannya itu sekitar berapa Bapak? Harga penjualan kita per cup yang original itu 2.500, masih kita tambah setiap pembelian 4 cup kita free 1 cup. Oh, jadi untuk harga per piece-nya itu 2.500. Per piece-nya 2.500, setiap pembelian 4 cup kita beri free 1 cup original tea. Untuk pembuatannya es teh itu 2.500 pasti ada HPP-nya gitu Bapak. Jadi untuk labanya Bapak itu sekitar berapa persen dari HPP itu Bapak? Kalau kita inklusif, kalau tehnya saja mungkin saya rinci terlalu banyak nanti tehnya ini dan sebagainya. Kira-kira kalau harga 2.500 itu HPP-nya kurang lebih 1.300 sampai 1.500. Kita ada margin profit 1.000 per cup. Kurang lebih itu. Baik, mungkin itu saja Bapak untuk wawancara kali ini. Terima kasih Bapak sudah bersedia jadi UMKM yang akan kami kerjakan nantinya Bapak. Ya, siap, saya siap bantu apa-apa yang dibutuhkan. Ya, baik. Selamat siang Bapak. Monggo, nggih. Setelah melakukan survei dan wawancara, kita masuk tahap selanjutnya, yakni pengaplikasian pada aplikasi Mayo. Setelah dengan memilih menu kemudian lanjutkan dengan next, lalu menginput data-data informasi UMKM seperti saya rasa Pak Pujiono. Kemudian masukkan bisnisnya, kemudian masukkan alamat, masukkan nomor telepon Bapak Pujiono, kemudian lanjut kita mengklik. Kemudian di sini kita menggunakan conversion mode, yaitu kemudian klik next, kemudian klik next kembali. Kemudian di sini kita memilih I would like to start with one of the list provided by Mayop Accounting. Lalu klik next. Di sini kita klasifikasi industrinya menggunakan retail, lalu menggunakan tipe bisnis resto, bisnis type, kemudian klik next. Kemudian kita berubah tempat penyimpanan filenya di database. Lalu next, menunggu proses, kemudian pilih tetap sistem. Nah, di sini pertama-tama kita bisa membuat checklist atau siapa saja customer-nya, kemudian siapa saja supplier-nya, siapa saja karyawannya. Nah, untuk Bapak Pujiono sendiri, customer-nya atau pelanggannya tidak ada pelanggan tetap, tapi kita dapat informasi bahwa pelanggannya lebih banyak dari kalangan mahasiswa. Tentu saja kita klik new. Lalu ini destinasinya individual, kita klik enter atau tab, kemudian tag ID kita berikan ke 01 dan kita oke. Begitu pula dengan supplier, kita klik new, lalu
lalu layarnya adalah Audacity juga ya. Dan kita enter, dan card ID-nya kita beri F01, untuknya yaitu Pasar Tanjung, Jember. Oke, untuk karyawannya sendiri, Bapak Pujono tidak memiliki karyawan, hanya dibantu oleh keluarga masih perlu. Jadi kita close. Lalu bagaimana cara membuat item-item yang dijual oleh Pak Pujono itu sendiri? Kita ke inventory, lalu ke item list, kemudian kita klik new. Di sini kita beri kode P1, lalu nama itemnya atau nama barang yang dijual adalah original. Kemudian kita centang I buy this item, I sell this item, inventory this item. Ini total stock account kita klik new, kemudian kita beri nomor akun, terus ini pemberian tag. Untuk kita oke, kita lihat. Kemudian di sini item account itu kita klik lagi, penjualan tag, kita berikan account number dan jualan tag. Kita klik oke. Kemudian kita cari lagi. Kemudian di sini adalah persediaan tag. Kemudian kita item detail, kita beri detailnya. Menurut informasi yang kami dapat bahwa standar cost adalah 1.400 per unit. Kemudian untuk selling detailsnya adalah 2.500 untuk varian nasional. Ini paket unit. Dan tak lupa transport rental atau pajak pada pajak tidak menutup pada pajak, maka kita menggunakan non tax display dan rental. Oke. Kemudian kita ke kita ignore, sudah jadi untuk item list. Lalu bagaimana cara membuat persediaan awalnya? Kita bisa item list lagi, klik 2 kali, lalu ke quantity on hand, kita adjust inventory, lalu tanggalnya kita sesuaikan sekitar tanggal 1 bulan Mei. Tertulis memonya adalah persediaan awal tag. Lalu kita masukkan itemnya, kuantitinya adalah 200. Ini costnya ada 1.400. Dan akun yang digunakan adalah persediaan tag. Klik record, sudah jadi. Lalu jika kita ingin ada penjualan, maka kita masuknya di sales ini, lalu enter sales. Kemudian jika ada pembelian, maka kita bisa klik purchase, lalu enter purchase. Selanjutnya adalah kita harus membuat akun-akun yang diperlukan saja untuk UMKM Pak Pujono ini. Karena di sini banyak sekali akun-akun yang tidak digunakan dan harus ada beberapa akun yang digunakan. Langsung saja. Bagian sini akan mengisinya yang ada jadi. Saja ini adalah akun-akun yang diperlukan dalam
UMKM Pak Pujiono ini. Di sini kita sudah memasukkan semuanya dan juga sudah memasukkan semua transaksi. Di mana yang diperlukan dalam UMKM ini yang pertama adalah kapsiler, kemudian stand toko, wadah es dan wadah teh. Kemudian ada kas. Lalu untuk biaya besar sendiri tidak ada informasi ataupun konfirmasi dari bapaknya bahwa bapaknya sudah besar. Kemudian untuk ekuitasnya ada modal Pak Pujiono sendiri, kemudian ada visa. Lalu pada akun catatan ada penjualan teh, itu harus penjualan, diskon penjualan, kemudian ada biaya penjualan berupa pembelian teh. Lalu ada beban, pertama ada beban administrasi tidak pokok, itu berupa beban-beban akumulasi penyebutan, aset tetap. Lalu ada beban operasi seperti beban sewa listrik dan air, lalu ada beban bahan bakar minyak. Itu adalah yang penting. Nah, kemudian untuk inventory atau item yang sudah kami input, jenis-jenisnya ada 4. Yang pertama ada teh original, kemudian ada teh milo, ada teh nutrisari, teh susu. Kemudian transaksi yang sudah dilakukan dan diinput dalam IM accounting ini menghasilkan hasil berupa laporan keuangan yang bisa dilihat di Oke guys, sekarang kita ada di UMKM milik Bapak Pujiono. Nah, Bapak Pujiono ini menjual berbagai variasi teh seperti Teh nutrisari, milk tea, dan juga Milo. Kalian bisa dapetin produk-produk ini di seberang kampus Tegal Boto, Universitas Jember, yang buka mulai setiap hari, mulai jam 9 pagi hingga jam 9 malam. Jangan lupa dibeli.